yang paling luar biasa wajib adalah zakat fitrah. Bukan sekedar kita memberikan harta kepada orang lain karena kelebihan kita untuk diberikan kepada yang lain, tapi yang paling terpenting ternyata tuzakihim, tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Bagaimana kita ada keyakinan dalam diri kita, sebanyak apapun, sekecil apapun harta yang kita miliki, pasti ada hak orang lain yang sadar tidak sadar ada dalam diri kita. Kita bersihkan biar energi harta kita ini positif. Bukan hanya itu, waktu zakihim biha, ternyata ketika kita melaksanakan zakat, ada keinginan untuk pensucian di dalam diri kita, untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan kesadaran spiritualitas. Termasuk dalam ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan kurang lebih 1 bulan kemarin, bukan sekedar al-imsak min mahbubatin nafsi, bukan sekedar menahan lapar, dahaga dan lain sebagainya. Sebab kalau kita coba refleksikan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melakukan yang seperti itu. Tapi ternyata yang kita lakukan bukan sekedar itu, tapi intinya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana nilai-nilai ketakwaan, kesadaran yang sangat luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpan Allah dalam memori kita. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai spiritualitas dan ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan yang kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin aidin dan aidat yang berbahagia, oleh karena itu menjadi sangat kontekstual, menjadi sangat pas bila khotib tadi memulai ayat dengan salah satu ayat yang sudah populer. Anak-anak kecil sudah paham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita sadar ternyata di dalam diri kita itu ada 2 potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah potensi pilihan. Ada potensi fujur, potensi kejahatan di dalam diri kita, ada yang disebut dengan potensi kebaikan atau nilai-nilai takwa di dalam diri kita. Tapi orang yang beriman tentu pilihannya adalah bagaimana dia memperkencang nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha. Maka pilihannya bukan wa qad khaba man dassaha, tapi pilihannya adalah bagaimana agar dia muncul di dalam dirinya ikhtiar, program, planning dalam hidup dan kehidupannya dari detik per detik, hari per hari dan seterusnya. Planning untuk tazkiyatun nufus, bagaimana dia dapat mensucikan jiwanya. Kenapa? Sebab ketika di jiwanya suci, spiritualitas ada di dalam dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam memorinya, sehingga kemudian cara berpikirnya akan berbeda dengan orang-orang yang di luar takwa. Cara merasanya juga akan berbeda, nanti cara bertindaknya juga akan berbeda, nanti kebiasaan juga akan berbeda, yang ujung-ujungnya kebiasaan yang terus terpola bertahun-tahun akan menjadi sebuah karakter. Inilah sesungguhnya yang harus membedakan seorang muslim dengan orang-orang yang di luar muslim. Apa? Ada karakter kesolehan yang tidak lepas di dalam dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Karena ternyata seorang muslim dia mampu mensucikan jiwanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadi energi terbesar di dalam dirinya, dalam rasa, dalam pikir dan tindakan, bahkan pola kebiasaannya. Inilah kenapa di dalam surat yang tadi disebutkan qad aflaha, dia bukan hanya sukses nanti di akhirat, tapi juga di alam dunia. Orang yang seperti ini akan mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Di dalam salah satu kitabnya, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimya Usada pernah memberikan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa, bahwa kalau kita sadar dalam diri kita, memahami diri kita, sesungguhnya ada 3 potensi yang ada di dalam diri kita, yang mana yang paling dominan. Inilah yang akan memunculkan bagaimana beda seorang muslim dengan yang lainnya. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada yang disebut dengan sifatul bahaim, bahwa ternyata di dalam diri kita ada potensi yang disebut dengan sifat-sifat atau karakter hewan. Kalau kita perhatikan yang namanya hewan, cara berpikirnya sangat sederhana. Kalau dia tidak ingin makan dengan kenyang, pasti ingin minum dengan kenyang. Kalau tidak makan dan minum dengan kenyang, pasti dalam pikirannya selalu ingin reproduksi.
reproduksi dengan kenyang dan lain-lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan binatang yang namanya hewan, dengan berija, dengan insting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Maka di dalam salah satu ayat disebutkan, ketika manusia dalam dirinya didominasi dengan sifatul bahaim, maka yang akan terjadi adalah ulaika kal an'am. Banyak di antara kita sadar tidak sadar perilakunya persis seperti binatang ternak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai lahir sampai meninggal, yang terpikirnya cuma tiga. Apa itu? Makan kenyang, minum kenyang, reproduksi dengan kenyang, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, balhum adul. Banyak di antara kita yang lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau yang namanya binatang ternak haus, dia cari minum sudah kenyang, dia tinggalkan minuman itu. Kalau dia ingin makan kemudian dengan kenyang, setelah makan masih ada sisanya, dia tinggalkan itu. Demikian juga ketika reproduksi, dia tinggalkan itu. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Ada nilai-nilai keserakahan di dalam diri kita. Ternyata bukan hanya kal an'am yang ada dalam diri kita, kata Imam Al-Ghazali. Ketika dominasi kita banyak kal an'am, celakalah kita. Inilah yang harus kita tazkiyatun nufus. Kemudian yang kedua yang tidak kalah bahayanya, Imam Al-Ghazali menyebutkan sifatus syayatin, sifat-sifat setan. Tentu ini lebih bahaya, lebih extraordinary dibandingkan dengan sifat bahaim yang tadi itu. Kenapa? Karena yang namanya setan, logikanya, keinginannya, hasratnya, bagaimana agar orang-orang bisa dirampasnya untuk masuk ke dalam neraka. Maka yang dia gunakan adalah strategi konflik, strategi pasehat, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang namanya setan. Kita bayangkan kalau seandainya dua sifat ini berkolaborasi dominan dalam diri kita. Ada sifatul bahaim satu sisi yang lain sifatus syayatin. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ulaika kal an'am balhum adul. Banyak di antara kita karena dominasinya adalah bahaim, karena dominasinya adalah setan, lebih keji daripada binatang ternak, lebih ingkar daripada binatang ternak, lebih luar biasa, extraordinary, bengis dalam binatang ternak. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ulaika kal an'am balhum adul. Dan tazkiyatun nufus yang kita lakukan di konsepsi ibadah dalam Islam, hakikatnya adalah untuk menjauhkan kita, paling tidak mengendalikan dari sifat-sifat binatang dan sifat sayatin yang tadi. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan ada sifat yang paling luar biasa ideal yang harus dimiliki oleh kita, yakni sifatul malaikat. Yang kita tahu yang namanya malaikat punya sifat yang sangat luar biasa. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyuruh puasa, dia laksanakan puasa dengan tujuan yang paling inti adalah la'allakum tattaqun. Ketika disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aqimi sholat, dia paham sholat untuk ketenangan jiwanya dan juga untuk muncul dalam dirinya kesolehan sosial bagi yang lain. Ketika dia diperintahkan untuk berangkat haji, ternyata dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkannya menjadi orang-orang yang baik. Ketika zakat bukan sekedar zakat, maka orang yang zakat dengan tazkiyatun nufus tidak pernah dia menyuruh orang-orang yang punya hak untuk mengantri seperti hari ini. Dia yakin bahwa apapun yang dia keluarkan sebagai bagian niat dari zakat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahasnya. Ada apa? Dengan berkali-kali lipat. Hari ini ternyata kita banyak kecolongan, bahwa ternyata banyak sifat-sifat dominan yang di luar dari sifatul malaikat yang tadi itu. Ternyata kita lebih enak ketika berbuat kebaikan, sholat, ibadah, dan lain sebagainya, kita kemudian sharing di media sosial dengan satu niat biar orang lain tahu betul bahwa nilai kebaikan harus kita coba informasikan, siarkan kepada yang lain. Tapi kalau seandainya niatnya sudah salah, ingin dianggap kita orang yang soleh dan lain-lain sebagainya, apa bedanya dengan setan? Sebab ternyata setan ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sederhana, ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin. Karena Nabi Adam ciptakan dari kualitas yang jelek. Dia dari tanah, dia ubah seperti
gerabah dan lain sebagainya, tapi aku dari api neraka. Apa ubahnya, apa bedanya kita dengan setan? Kalau seandainya seluruh kebaikan kita selalu kita ingin share kepada yang lain, tapi niatnya ternyata untuk mendapatkan jempol, mendapatkan like, mendapatkan komentar mantap, super dan lain sebagainya, maka hari ini sadar tidak sadar muncul Tuhan yang baru, namanya Tuhan like, Tuhan jempol, dan Tuhan komen. Kalau seandainya niat kita salah, Allahu Akbar, inilah yang harus kita kembalikan kepada tazkiyatun nufus kita. Sesungguhnya kalau kita coba kembalikan kepada konsepsi ibadah dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala konsepsi dalam rangka tazkiyatun nufus agar kita memiliki nilai-nilai kesucian jiwa. Inilah yang ada agar kita bisa mensifati sifat-sifat dari malaikat. Bagaimana luar biasanya malaikat, inilah yang sesungguhnya Allah inginkan dalam konsepsi ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam konsepsi ibadah di dalam Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang terakhir berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Saya tadi sempat mengatakan bahwa sesungguhnya yang melaksanakan puasa bukan hanya kita, tapi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang lain sama. Cuma modelnya harus kita coba pelajari berkaitan dengan ibadah saum kita pada bulan Ramadan 1440 Hijriah kali ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan insting, memberikan gorijah pada makhluk yang lain. Kita sebut aja yang namanya ular dan juga ular. Ternyata dua-duanya dalam kapasitas yang kurang lebih sama melaksanakan ibadah puasa seperti kita dalam konteks al-imsak min mahbubatin nafsi. Tidak makan, tidak minum, tidak jima pada waktunya dan lain sebagainya. Tapi ternyata hasilnya lain. Ular, dia kemudian makan dengan kenyang terlebih dahulu. Kemudian setelah dia kenyang, dia berhibernasi. Setelah 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun, kemudian dia berubah, dia ganti kulit, istilahnya itu namanya tetap ular. Ular menjijikan, dia troublemaker bagi yang lain, sering punya konflik dengan yang lain. Bukan hanya konflik yang besar, konflik sedikit kadang-kadang punya konflik bagi ular. Ular sadar diri, dia hibernasi, makan banyak dulu. Kalau kita sahur loh begitu, kemudian dia berhibernasi kurang lebih 1 tahun. Kemudian ketika dia berubah dari sana, ya ada yang disebut dengan ganti kulit. Tapi ternyata ular sekedar ganti kulit. Kalau seandainya Lebaran, Idul Fitri kita lebih terorientasi kepada ganti baju yang baru, lalu apa bedanya kita dengan puasa ular? Tapi ada yang kedua yang disebut dengan puasa ular. Ular sadar diri, dia menjijikan bagi yang lain, troublemaker bagi yang lain, serakah bagi yang lain. Yang namanya ulat kalau dia ada dalam sebuah pohon, habis tuh yang namanya daun-daunnya. Tapi dia sadar, kemudian dia masuk ke dalam kepompong kurang lebih 21-20 hari. Dia tidak makan, tidak keluar dan lain sebagainya. Ketika masuk pada fase 21 hari, ternyata ada perubahan yang sangat luar biasa dari ular. Dia kemudian keluar sama sekali berbeda dengan awalnya. Kemarin namanya ular, hari ini kupu-kupu. Kemarin menjijikan, hari ini menyenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari ibadah puasa kita. La'allakum tattaqun. Jangan sampai kemudian terjadi puasa kita adalah puasa ular. Inilah yang disindir oleh Rasulullah dalam salah satu hadis. Kam min soibin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara kita sepertinya puasa, tapi pada kenyataannya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tentu saja kita akan rugi kalau seandainya tanggal 1 Syawal yang harusnya Idul Fitri ternyata tidak ada perubahan yang sangat mendasar dalam karakter hidup kita. Insya Allah qad aflaha man zakkaha. Orang yang memahami ini senantiasa tazkiyatun nufus melalui ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala konsepsikan, beritakan di dalam dirinya, bukan hanya sukses nanti di akhirat, insya Allah di dunia pun akan kelihatan bedanya. Wa qad khaba man dassaha. Bagi orang yang tidak punya orientasi seperti ini, bahkan merusak jiwanya, dominasi dirinya oleh sifatul bahaim dan sifatul syayatin, khobar mamdasa. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun orang yang seperti ini biasanya hidup akan terlantung-lantung. Inilah sesungguhnya konsepsi Islam yang sangat ideal. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin Aidin dan Aidat yang berbahagia, ini barangkali yang ingin khatib ketengahkan pada kesempatan khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah ini, tentu saja dengan sebuah harapan, mudah-mudahan ini menjadi bahan tafakur, bahan tadabbur dari untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan tafakur dan tadabbur ini melahirkan sebuah konsepsi, melahirkan sebuah teori berpikir, melahirkan sebuah cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak. Pentingnya kita tazkiyatun nufus dari detik per detik, hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun, bahkan sepanjang hayat yang kita lakukan. Inilah yang disebut oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadatun. Harusnya tazkiyatun nufus adalah sepanjang hayat. Demikian, mudah-mudahan bermakna, bermanfaat. Kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran, tawakal, istiqomah dalam melaksanakan nilai-nilai syariat Islam, sebab bagaimanapun ini adalah bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling terpenting adalah untuk kepentingan kita bersama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal aqu minkum taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.